Ya, saya bukan optimis, tapi saya berusaha. Karena menurut saya, biarlah masyarakat Jawa Tengah yang milih. Dan apapun keputusan mereka, saya sangat menghormati. Apapun itu. Dan saya siap, misalnya dipilih, saya juga siap untuk tidak dipilih. Selama mereka semua itu memilih tanpa tekan, dengan hati nurani. Oke, kita mulai dengan Jawa Tengah dulu. Ya. Apa yang terjadi? Infonya seperti apa, Cak? Ya, Jawa Tengah kita melihat ya pertarungannya antara Jokowi dan Megawati. Oh. Gitu. Jadi bukan lagi antara Andika dan Lutfi, tapi Jokowi dan Megawati. Kenapa? Karena Jokowi sudah pulang kampung. Betul. Dan kepulangan Jokowi itu membalikkan peta politik di Jawa Tengah gitu ya. Jadi belakangan Jokowi memanggil beberapa pendukung atau kampanyenya Lutfi. Salah satu yang dipanggil adalah Gus Yusuf dari Gus Yusuf ini Ketua dari DPW. Udori ya? Ya, Ketua PKB Jawa Tengah. Ya, Ketua PKB Jawa Tengah gitu. Dan Jokowi bilang kepada Gus Yusuf untuk meminta untuk membantu pemenangan Ahmad Lutfi di Jawa Tengah. Oh, gitu. ini informasi sudah kita dapat Dari PKB juga, dari PKB yang berkomunikasi langsung dengan Gus Yusuf gitu. ya, di Instagramnya Gus Yusuf juga udah ada ya. Foto Fotonya dengan ya. Jokowi Dengan gitu. Jokowi. Kenapa faktor PKB itu penting, Pram? Karena pertarungan di Jawa Tengah itu adalah pertarungan merah gitu ya, PDIP dan hijau. Oh, bukan Gitu ya. coklat dan hijau ya? Merah ini. Oke. Merah. Jadi untuk melapis merah ini perlu hijau. Melapis kelompok merah itu perlu kelompok hijau. Yaitu kelompok agama ya? Kelompok agama gitu, yang bisa masuk ke kelompok agama atau yang bisa memegang kelompok agama itu adalah PKB. Betul. Gitu. Dan Gus Yusuf punya instrumen sampai ke pesantren-pesantren, kiai-kiai sepuh di sana gitu. Sedangkan resourcesnya PDIP atau resourcesnya merah tidak sampai pada situ. Gitu. Oke. Jadi kekuatan terbesar memang sekarang ini dimiliki oleh merah dan hijau gitu, bukan coklat gitu ya. Bukan Iya. coklat dan hijau. Apa tuh apa sih? PCI aja ya, mereka kita suruh bikin PCI, Partai Parpol. Coklat Indonesia ya kan? Parpol ya. Jangan dipendekin, nanti itu bahaya. Ya. Dan ingat, hijau ini juga cukup punya pengalaman yang baik ya. Hampir menang waktu Pilkada 2018 waktu itu. Sudirman Said Enggak mungkin menang lah, masih jauh lah selisihnya. ya lumayan, tapi Ganjar kan dengan, artinya bisa Fauzi mengimbangi kan merah. Makanya itu strateginya Jokowi itu adalah menggandeng hijau. Iya. Selain tentunya dimobilisasi juga Partai Coklat ini kan. Ya, itu. Partai Coklat itu partai apa sih, Bu? Partai Tanah Liat. Lihat Gue kasih rompi dulu. itu rompi apa ya? Rompi coklat Ya atau nanti kita rompi kasih hijau? Kevlar lah di dalamnya supaya lu nggak kenapa-napa gitu kan, sakit doang paling ini. Iya, iya. Oke. Tapi kita simpan dulu yang Jawa Tengah ini karena kan akan menarik lagi dengan Sumatera Utara kan. Ya. Nah, ini simpan Pak. Tapi kita spill sedikit lah ya. Betul. Spill sedikit soal pertarungan Mega tadi. Jokowi sudah Ya. ya gerakannya. Nah, Mega ini langsung ke Jawa Tengah, turun langsung ke Jawa Tengah Ya. gitu ya. Beberapa hari yang lalu, sekitar 5 hari yang lalu dari hari ini gitu ya. Jadi Mega memberikan instruksi langsung kepada pentolan-pentolan PDIP di Jawa Tengah supaya Jawa Tengah jangan sampai kalah gitu, karena pertarungan ini pertarungan yang serius, apalagi Jawa Tengah itu adalah kandang banteng gitu Harga kan. diri cuy. Harga diri Jawa Iya, Tengah itu. betul. Sama seperti Bali lah. Ya. Instruksinya itu adalah mencari titik lemahnya Lutfi gitu, dan dianalisis oleh beberapa tim di Jawa Tengah. Ada 3 titik lemah setidaknya. Harus kita spill sekarang. Jangan dulu dong. nanti tugas kawan kita. Iya, jangan dong. Oke. Jadi memang ini pertempuran antara Megawati dan Jokowi, Di dan Jawa terbukti ketidakpercayaan kita waktu itu terbukti ya, Ya. bahwa Jokowi tidak mungkin melepaskan diri dari dunia politik. Politik, ya. Pasti dia akan cawe-cawe, terutama di Jawa Tengah dan juga Sumatera Sumatera Utara Utara. yang terkait dengan menantunya. Ya. Oke, tapi boleh lah kita spill dikit lagi soal Pilkada Jawa Tengah ini ya. Ya. Ini pertempuran, ini salah satu daerah paling panas, ya kan? Selain juga Sumatera Utara dan juga Jakarta. Jakarta. Ya. Nah, ini kan daerah dikuasai oleh PDIP dulunya. Betul. Ada Ganjar Pranowo di situ. Ya. Nah, tapi juga di situ ada Bambang Pacul, ya kan? Ketua DPD, DPD PDIP. PDIP Jawa Tengah. Nah, ini mereka kolaborasi nggak atau bagaimana nih ceritanya? Mereka bergerak sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Walaupun terkonsolidasi tapi sendiri-sendiri. Jadi Ganjar ini punya tim senyap untuk bergerak di Jawa Tengah. Instrumen-instrumen yang dimiliki dia dulu waktu Gubernur Jawa Tengah itu sekarang dimanfaatkan lagi Ya. untuk memenangkan Andika dan Hendi di Jawa Tengah. Dan Hendi di Jawa Tengah. Ya. Dan Andika juga punya tim khusus, Pram, yang di situ tidak ada PDIP. Oke. Nah, Jadi tim ini memang kebanyakan sih purnawirawan, Pram, ya, dan tidak ada partai, tidak ada unsur partai di situ, dan memang mereka juga bergerak diam-diam gitu di beberapa titik di Jawa Tengah yang dianggap krusial gitu. Boyolali gitu ya, meskipun dianggap itu 90% kan PDIP, 90% lebih PDIP menang di situ. Meskipun itu kandang banteng gitu ya, tapi mereka melihat faktor Boyolali kemudian tempat-tempat lain ini harus dijaga karena bagaimanapun Boyolali itu ada orangnya Jokowi di situ. Iya itu. David Yunanto. Ah, Devi. Ya. Bukannya adiknya ya? adanya yang nyalon. Ya, yang nyalon kan adeknya, tapi orangnya yang- Tapi Jokowi masa kakak kan nggak di bantuin situ. adek ya? Ya. Kan udah kita lihat ya sebelum-sebelumnya ya. Ya. Kan kakak apa bapak bantuin anak. Ya.
ya kan, nyariin kerjaan, nganterin gitu dan lain-lain gitu ya. Ya wajar lah kalau kakak bantu nantinya. Ya. Tapi ini kita simpan ya Ya. Simpan. Oke. Untuk minggu depan. untuk minggu depan biar lebih ramai lagi soal Yes. Jawa Tengah ini karena pertempurannya panas sekali yang gue dengar di sana. Panas, Ya. semua instrumen digunakan. Ini Pilpres Jilid 2 katanya, Pilpres, Pras. Pilpres ya. Jilid 2. Ya. Oh iya. Oh, udah ada judulnya itu ya? Mm-mm. Menarik ya. Yang satu bintang 2 tapi udah naik jadi bintang 3 Bintang ya. 3, Ya, ya. Walaupun sipil ya. 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 Yang satu lagi mantan Panglima Bintang. TNI itu Ya. yang bintang 4 jenderal penuh Hmm. tanpa diangkat jadi jenderal kehormatan ya. Apalagi dikasih pangkat tituler ya. Khususnya di Jawa Tengah, telah terjadi pergerakan di mana menggunakan modus yaitu dari kepolisian menyerahkan minyak atau sembako kepada kepala desa. Ini terjadi di beberapa wilayah. Dan dari tim hukum Andika Hendis sudah ikut melaporkan dan juga ikut mengawal apabila ada penyebaran sembako di mana sembako tersebut yang diduga dikerahkan oleh kepolisian. Nah, terkait dengan survei yang ada di Jawa Tengah, tentunya kami optimis bahwa Andika Hendi dengan rekam jejak dan pengalaman dan juga seorang Andika ini sebagai Panglima TNI yang mempunyai rekam jejak yang dekat dengan masyarakat, mengayomi masyarakat, tentunya ini akan menjadi nilai yang positif. Apalagi kalau debat sebentar malam ini terkait dengan keadilan sosial. Kalau Bapak Ibu mengetahui, bicara soal keadilan sosial ini adalah bicara soal tentang bagaimana keadilan itu bisa dihadirkan di masyarakat. Kalau kita lihat dengan rekam jejak dari Saudara Lutfi, ada beberapa kasus di Polda Jateng itu tidak bisa berjalan. Maka kami melihat bahwa masyarakat bisa menilai. Dan kami optimis bahwa Mas Andika dan Mas Hendi itu bisa menghadirkan keadilan sosial terutama untuk masyarakat di Jawa Tengah. Pertarungan terakhir dan berdarah PDI Perjuangan melawan Joko Widodo di pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Tinggal sehari lagi pilkada akan dilaksanakan. Bagaimana PDI Perjuangan harus berhadapan dengan anak didiknya. Bagaimana PDI Perjuangan harus melawan kekuatan yang sangat besar dalam pemenangan Andika Perkasa dan Hendi. Kalau kita lihat perjalanan pertarungan Megawati ya kepada Jokowi ini teman-teman sangat panjang sekali. Ya rasa-rasanya pilkada atau pilgub di Jawa Tengah ini rasa-rasanya seperti Pilpres Jilid 2. Ya, bagaimana PDI Perjuangan harus berhadapan dengan Jokowi yang kala itu adalah Presiden Indonesia. Ini adalah pertarungan juga harga diri PDI Perjuangan. Kenapa? Karena Jawa Tengah terkenal dengan kandangnya banteng. Jika Jokowi menang, maka pupus sudah harapan dan gelar Jawa Tengah yang yaitu kandang banteng. Kita tidak tahu ya, seperti Tempo mengatakan, semua kekuatan, elemen kekuatan itu diturunkan dalam pertarungan ini. Ya. Ada partai coklat, ada partai hijau, ada partai merah, dan sebagainya. Kalau kita lihat teman-teman, bagaimana ya panasnya pertarungan pilgub di Jawa Tengah ini menjadi sorotan se-Indonesia ya. Kita tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya soal kandidat, tetapi soal tokoh-tokoh nasional ya. Ahmad Lutfi didukung oleh Joko Widodo, Presiden Prabowo, bahkan ada beberapa artis teman-teman yang mendukungnya. Sedangkan Andika dan Hendi Perkasa hanya didukung oleh PDI Perjuangan. Miris teman-teman. Tetapi PDI Perjuangan ini bukan partai kaleng-kaleng. PDI Perjuangan ini adalah partai yang sudah banyak makan garam perjuangan ya. Sehingga mereka tidak ciut sedikit pun siapapun lawan mereka. Ini yang saya salut sama PDI Perjuangan ya. Andika Perkasa yang juga mantan Panglima Tentara Indonesia yang berpangkat jenderal teman-teman bintang 4 bahkan sudah mengerti segala situasi dan kondisi dan siap tempur. Ya. Andika Perkasa tidak pernah takut kepada siapapun. Ini hal yang sangat membanggakan. Ya. Andika mengatakan siap kalah, siap menang. Ini luar biasa teman-teman. Sekarang tergantung dari warga Jawa Tengah. Apakah memilih Sambo
atau Rambo. Itulah julukan yang diberikan kepada Ahmad Lutfi dan Andika Perkasa. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam.